Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, yuk mari sama-sama kita muji dan sembah Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang maha hadir. Dia hadir dimanapun kita berada. Mari kita mulai angkat tangan kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita menyembah Dia, Allah yang telah memberikan kepada saya dan saudara kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang menyembahmu pagi hari ini Tuhan. Mari katakan Bapa, Bapakku datang. Mari jemaat Tuhan, angkat suara sembah Dia. Ku percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Sebab itu ku berkata tak perlu ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
dahsyat buat kami. Selamanya Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Yes, Lord. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Mari umat Tuhan, akui Dia satu-satunya Allah dalam hidup kita. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat suaramu, lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Kami katakan tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, haleluya, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Satu yang pasti yang kami yakini Tuhan, Allah kami tidak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi katakan, Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu kami rasakan di tengah-tengah kami memuji menyembah ya Tuhan. Dimanapun kami berada pagi ini, kami yang di rumah, dimanapun kami berada, kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas pagi ini memulihkan, menyembuhkan.
menguatkan kami, menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Dan kita dibuat tampil jadi pemenang yang percaya, katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya. Angkat suara sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasanya saudara. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayap. Terpujilah, Engkau Raja segala. Dia Raja segala raja. Sorak-sorai kami tepuk tangan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kami. bawah kaki. Pakai kuasanya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi katakan bila Allah. oh, bila Allah ada bersamaku, Sekali lagi. Katakan bila Allah. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau buat kami tampil jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Oh, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terus rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku,
dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ya Rama Shande. Inama Rama ya Ralamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Siara baralama yara lama yara lamo. Irama syandanamo. Engkau kekuatanku, Engkau gunung batuku. Haleluya. Irama syande. Lawat
Tuhan, lawat kami semua. Oh, kasih-Mu yang sempurna memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Makasih. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar saat ini sedang memenuhi kehidupan kami. Memenuhi kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami semua. Dan kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat GBI Rayon 1D dimanapun saudara berada. Yang saat ini sedang menyaksikan tayangan online. Saya percaya tidak ada satu kuasa apapun juga yang bisa membatasi umat Tuhan untuk beribadah. Dimanapun juga, kapanpun juga, setiap kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, kita tahu bahwa dunia hari-hari ini sedang dilanda kecemasan, ketakutan oleh virus corona. Ada begitu banyak orang yang meninggal oleh karena penyakit ini. Pertanyaannya pada pagi hari ini, saudara-saudara, apa yang akan menjadi tempat perlindungan saudara di saat-saat seperti ini? Bahkan nanti di hari-hari ke depan, ketika firman Tuhan mengatakan akan datang satu masa yang sukar, di mana saudara mau meletakkan rasa aman saudara? Tempat perlindungan yang seperti apa yang saudara butuhkan? Nah, berbicara tentang tempat perlindungan adalah satu tempat di mana ketika seseorang menghadapi satu masalah, kesukaran, kesesakan, atau saat musuh datang menyerang, disitulah satu tempat yang aman, yang boleh setiap saudara dan saya tinggal di dalamnya. Untuk itu saya mengajak jemaat untuk membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini sungguh luar biasa. Dia mengatakan sekalipun bumi bergoncang, pindah masuk ke dalam tengah-tengah laut, atau bumi hancur, pemazmur mengatakan, aku tidak takut. Nah, apa ini artinya? Kita bisa belajar pada pagi hari ini bahwa pemazmur sedang mengungkapkan
keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah. Di mana dia bisa percaya di dalam masa-masa yang sukar, Allah bisa melepaskan dia dari segala persoalannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba gunung-gunung runtuh ke dalam lautan? Dan saudara tahu bahwa bumi sedang dalam kehancuran. Kira-kira apakah ada rasa takut dalam hati saudara? Kalau berbicara secara jujur, pasti kita akan merasa takut, betul? Jangankan gunung-gunung runtuh, jangankan bumi hancur. Apakah saudara pernah membayangkan kalau ada tsunami datang atas kota kita, kota Jakarta? Kita sering nonton film atau sering menyaksikan kejadian-kejadian di Aceh, tapi itu sebatas menyaksikan. Beda dengan kalau kita menghadapinya. Setiap kita pasti mengalami ketakutan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memikirkan bahwa hari-hari ke depan ini kita sedang hidup dalam waktu-waktu yang tidak baik. Waktu-waktu yang menakutkan. Ada banyak hal terjadi. Dan yang paling akhir ini adalah mengenai virus corona ini yang menghantui banyak orang, membuat orang menjadi panik, stres, khawatir, takut. Karena mereka memikirkan keberlangsungan kehidupan mereka. Dan bukan itu saja, seandainya pun kalau mereka lolos dari tertular virus ini, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan ekonomi yang dikatakan akibat dari penyakit virus ini? Resesi ekonomi global bisa saja terjadi. Nah, saudara, stres ini menghantui ada banyak orang. Dan bahkan mungkin jemaat-jemaat anak-anak Tuhan banyak juga yang dihinggapi oleh stres ini. Nah, bagaimana saudara bisa mengatasi stres ini? Bagaimana saudara bisa mengatasi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang menghantui kehidupan kita? Apakah kita bisa tidur nyenyak? Sekalipun keadaan sekarang dalam keadaan yang tidak baik. Disinilah setiap orang, khususnya orang-orang percaya, memerlukan tempat perlindungan. Dan setiap orang masing-masing pasti punya tempat perlindungannya masing-masing. Walaupun ada banyak tempat perlindungan yang salah. Kalau saya tanya kepada jemaat sekarang, apa tempat perlindungan saudara? Sebagian akan mengatakan karena kita berada di gereja, tentu seperti yang tadi dikatakan oleh pemazmur, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan saya. Tetapi di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang bisa memberikan jawaban yang lain. Saudara, bagi orang-orang kaya yang berlimpah hartanya, seringkali yang menjadi tempat perlindungan mereka adalah kekayaan mereka. Buat orang yang pandai, seringkali kepintaran mereka menjadi tempat perlindungan mereka. Nah, Amsal 18 ayat 11 berkata demikian. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Nah, begitu banyak jawaban daripada masing-masing orang. Tergantung dari pribadi lepas pribadinya. Nah, saya mau memberikan 3 hal penting pada pagi hari ini. Akibat daripada kalau kita salah memilih tempat perlindungan. Yang pertama, distance
atau jarak. Jika saudara dan saya memilih tempat perlindungan yang salah, ini akan menyebabkan adanya jarak antara kita dengan Tuhan. Saudara, kita tahu perintah pertama dari hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tempat perlindungan yang salah itu sama juga seperti kita memiliki Allah yang lain. Kita tidak memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Kita tidak mengutamakan, tetapi kita pergi ke orang lain dulu. Kita cari sesuatu lebih dulu, lebih daripada kita mencari Tuhan. Itulah tempat perlindungan yang salah. Nah, contoh, sebagai seorang suami istri, bisa saja mereka dalam satu kamar, tapi mereka tidak dekat. Mereka memiliki jarak. Tapi jaraknya bukan jarak secara fisik, tetapi secara emosional. Bagaimana dengan kalau seandainya saya sudah punya istri, saya mencari kebutuhan saya kepada wanita lain. Kira-kira ada jarak gak antara saya dengan istri saya? Pasti ada. Nah saudara, demikianlah kalau kita pergi ke tempat perlindungan yang lain, itu artinya kita sedang pergi ke Tuhan atau Allah yang lain. Dan ini merupakan perjinahan rohani. Akibatnya ini akan membuat suatu jarak antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita pergi mencari tempat perlindungan yang salah, siap-siap kita mengalami kekecewaan. Ada orang punya masalah dalam rumah tangga, dan ini sering terjadi. Ketika setiap hari ribut di dalam rumah tangganya, sang suami pergi cari alkohol. Itulah tempat perlindungan dia. Nah, ketika saudara dan saya mengalami masalah, kesesakan, persoalan hidup, kepada siapa sekarang saudara mau datang? Mazmur 33 ayat 16 berkata demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Saudara, dalam terjemahan Amplified Bible, tidak terpengaruh oleh great size and power of his army. Seorang raja itu tidak selamat oleh ukuran yang besar dan kekuatan pasukannya. Ini Alkitab yang katakan. Dan terbukti Raja Saul, Daud bisa membunuhnya bukan? Padahal Raja Saul dikelilingi oleh pasukannya. Jadi tidak ada jaminan. Dan ayat 17 berkata demikian. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kuda ini sering digambarkan sebagai satu kekuatan. Kekuatan apapun yang kita pegang di dunia ini tidak pada akhirnya akan sia-sia. Yang ketiga, kehancuran. Kalau kita memilih tempat perlindungan yang salah, maka kita akan pergi kepada kehancuran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kisah di dalam 2 Tawarik 16 ayat 12 mengenai Raja Asa. Raja Asa ini dikatakan menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Saya mencoba mencari tahu sakit apa kakinya ini. Dan dikatakan ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah, mencari pertolongan tabib-tabib ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dia mengandalkan tabib-tabib. Sehingga di ayat ke-13 dikatakan, kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati. Singkat cerita, Raja Asa ini mati. Nah, saudara harus tahu bahwa Raja Asa ini mati bukan karena dia datang mencari tabib.
Saudara dan saya boleh datang ke dokter kalau kita sakit. Tetapi kita harus tahu Raja Asa ini mati karena dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dia mencari pertolongan dari orang lain. Dalam hal ini dari tabib-tabib. Nah, kalau saudara kita sudah tahu ini, maka saya akan memberikan dengan singkat 3 akibat kalau kita mendapatkan perlindungan yang tepat. Kembali kepada Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara, yang pertama, kalau kita masuk ke dalam tempat perlindungan yang benar, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan kekuatan ketika kita menghadapi stres, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, apapun juga. Asal kita datang kepada Tuhan, ke tempat perlindungan yang benar. Kalau kita nggak datang, kita nggak akan dapat. Nah, yang kedua, dalam Mazmur 46 ayat 2b dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, kalau kita datang kepada tempat perlindungan yang benar, kita akan mendapatkan pertolongan. Saudara, pertolongan ini bukan sekedar pertolongan. Dalam Amplified Bible dikatakan a very present and well-proved help in trouble. Seorang penolong yang selalu hadir. Dia ada siap setiap saat. Dan sangat terbukti pertolongannya. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab. Dari para nabi-nabi sampai para rasul-rasul. Banyak dari mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Nah, saudara, kita selalu berjalan, saudara sadar enggak? Kita membawa hati kita membawa jantung kita membawa ginjal kita. Demikianlah kalau Tuhan ada di dalam kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia enggak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang terakhir, ketika kita datang kepada perlindungan yang sempurna, dikatakan ayat 3 tadi Mazmur 46, sebab itu kita tidak akan takut. Sebab itu mengacu kepada ayat kedua. Kita datang ke tempat perlindungan yang sempurna, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan seorang penolong yang hadir setiap saat. Kita juga mengalami kepastian bahwa Tuhan selalu menolong umatnya. Maka di sini dikatakan kita tidak akan takut lagi. Saya nggak tahu, hari-hari ini ada banyak orang berjalan dalam ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kita tahu bahwa Allah itu kasih. Dan Allah tinggal di dalam saudara dan saya. Maka di dalam hidup kita seharusnya kita nggak punya ketakutan lagi. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Rayon 1D. Kita renungkan firman Tuhan ini. Di mana saudara mau menempatkan perlindungan saudara hari-hari ini? Saya mengalami sejak saya bertobat. Saya mengalami dan saya terus melihat Tuhan terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Yang mau menempatkan dia terutama di dalam kehidupannya. Yang mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Sehingga tidak ada satupun, tidak ada apapun yang bisa menjamah kehidupan kita. Bahkan tidak virus corona sekalipun. Amin. Saya undang worship leader, imam musik. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau saudara sudah pergi ke tempat perlindungan yang salah. Atau mungkin saudara sekarang lagi dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, masa depan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun itu juga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup dan dia bisa melakukan apapun juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus cukup percaya dan yakin
bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang sempurna di sepanjang kehidupan saudara dan saya. Kami berdoa buat bangsa Indonesia saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tempat perlindungan yang sempurna bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini 1.000 tergeletak di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Kami hanya akan menonton saja. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini akan keluar dan mengalahkan virus corona. Karena ada banyak gereja Tuhan bersatu berdoa. Kami perkatakan, tidak ada lagi maut sengat daripada virus ini yang bisa menjamah kehidupan bangsa kami. Kami berdoa buat presiden dan seluruh jajarannya dari atas sampai ke bawah, di pusat atau daerah. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu untuk mereka bisa melakukan segala upaya dengan tuntunan-Mu untuk bisa menjadi alat-Mu Tuhan, menyembuhkan banyak orang yang saat ini sedang sakit, yang terhinggapi oleh virus ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada para dokter-dokter di garis yang terdepan. Untuk mereka boleh diberikan kekuatan, kekebalan terhadap virus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa mengubah pandemik ini menjadi satu tuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai siang hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.